Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya di pelajaran matematika. Pada pertemuan sebelumnya di bagian kedua kita akan membahas tentang cara dasar dari bentuk akar ya. Nah, untuk next berikutnya di bagian ketiga ini kita akan membahas tentang penyederhanaan bentuk akar. Nah, bentuk akar ini yang kita tahu kan yang sering muncul itu biasanya, saya kasih contoh ya, misal akar 8, akar 24, akar 125 dan seterusnya. Nah, ini bagaimana nanti disatukan dengan berbagai sifat-sifat yang ada di dalam konsep matematika. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal dulu yang namanya berbagai sifat bentuk akar ya. Yang pertama, nah di sini, ini cara baca gimana teman-teman? Ya, cara baca itu yang luar dulu ya. Jadi akar pangkat N dari A pangkat N. Nah, artinya apa? Artinya ini adalah dalam kurung akar pangkat N dari A tutup kurung pangkat N sama dengan A. Atau dengan kata lain, cara gampangnya gini. Cara gampangnya itu ini yang dalam dibagi yang luar. Artinya A pangkat N dibagi dengan N. N bagi N kan sama dengan 1. Berarti kan kalau A pangkat 1 sama dengan 1 atau A kan gitu ya. Nah, paham sampai situ? Oke, yang kedua, ini pangkat luarnya sama, pangkat dalamnya beda. Nah, berarti tinggal kamu kalikan aja. Jadi jika ketemu pola seperti ini, maka satukan aja pangkat yang luar, yang dalam digabungkan. Jadi totalnya jadi akar pangkat N dari A kali B atau AB. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa mudah ya sampai sejauh ini ya. Karena kita dari sebelumnya sudah mengenal bentuk dasar dari penyederhanaan bentuk akar. Yang ketiga, akar pangkat MN dari A pangkat M sama dengan akar pangkat A dari A. Ya kan ya. Nah, ini sama kan dengan tadi nih. Ini nomor 3 ini pengembangan dari nomor 1. Artinya boleh kita tulis A pangkat M dibagi dengan MN. Maka muncul menjadi A pangkat akar pangkat A dari A. Nah, gitu. Mungkin teman-teman atau kalian masih bingung ya. Kenapa masih bingung? Karena ini hanya sifat, tapi nanti kalau sudah dikasih contoh soal, itu kita akan lebih paham lagi. Oke, kita lanjut. Nah, contohnya nih seperti ini, yang mudah saja dulu. Nah, akar pangkat 27. Nah, ini coba kamu bayangkan 27 ini, kalau cara saya gini, kamu pilih bilangan prima. Coba sebutkan berapa aja bilangan prima. 1, 2, 3, berapa lagi? 5, 7, berapa lagi? 7, 11, 13 dan seterusnya ya. Paling tidak kalau punya dasar bilangan prima itu minimal harus hafal 1 sampai 20. Itu yang banyak dipakai. Nah, seperti itu. Nah, sekarang gini, kalau akar pangkat 27 berarti coba kita cari perkalian yang kalau dikali itu sama dengan 27, tapi salah satu perkalian itu harus bisa ditarik akar. Coba bayangkan. Bisa gak 9 kali 3? Coba kita lihat ya. Kalau contoh di sini saya bilang ya bisa. Ini saya tulis 9 kali 3. Kenapa 9 kali 3? Karena 9 ini kan bisa ditarik akar, ya kan? Nah, 9 bisa ditarik akar dikalikan akar 3. Nah, ini akar keluar semua. Akar pangkat dari 9 kali 3 artinya akar pangkat 9 dikali dengan akar pangkat 3. Akar pangkat 9 berapa? 3. Akar 3-nya tempel. Jadi akar 27 adalah 3 akar 3. Nah, mudah kan? Oke, kita lanjut nomor 2. Akar pangkat 44. Nah, di sini 44 kita cari sama dengan tadi. Perkalian berapa kalau yang salah satu bisa bilangan tersebut ditarik akar? Patokannya adalah bilangan prima. Nah, berapa? 4 kali 11. Kenapa 4 11? Karena akar 4 ini kan sama dengan 2. Akar 11 kan bilangan prima kan? Jadi ditempel aja. Jadi akar pangkat
44 adalah 2 akar 11. Ada bilangan lagi selain itu? Nah, kalian berpikir ya. Sekarang yang C, akar pangkat 50. Berapa nih? Bilangan prima ya. Itu terkhususkan bilangan prima. Tapi kalau nanti terpaksa tidak ada bilangan prima seperti nomor yang 4, itu di luar dari prediksi ya, karena tidak selalu bilangan prima tapi mayoritas bilangan prima, kan gitu ya. Oke, akar 50. Berarti sini saya kasih 25 kali 2. Kenapa 25 kali 2? Karena 25 kan bisa kita tarik akar menjadi 5. Jadi akar 2-nya nempel, jadi 5 akar 2. Oke, sudah mulai paham ya. Saya rasa mudah itu ya. Akar yang D, akar pangkat 96. Nah, di sini mungkin kalian berpikir 90-an kok gede banget ya Pak, bisa kan dibagi 2. Kalau bagi 2 kan hasilnya kan pasti nggak pas ya. Nah, di sini saya kasih akar 6. Apakah akar 6 ini bilangan prima? 6 kan bukan bilangan prima ya, cuman yang saya bilang tadi di yang nomor 3 itu mayoritas adalah bilangan prima, tapi kalau tidak ada bilangan prima bisa kita salah satu di luar itu kita jadikan bentuk akar. Nah gitu, jadi 96 adalah 16 kali 6. Akar 16 turun jadi 4, akar 6 ya tempel, akar 6, kan begitu. Paham? Ya, saya rasa mudah itu ya. Nah ini yang nomor E, 4 kali akar 99. Nah kalau cara saya gini, yang 4 ini kita dinding dulu, kita kerjakan dulu yang akar 99 udah paham dong, dia kan kelipatan 11. Nah berarti 9 kali 11 menjadi 99. Akar 9 berapa? 3. Akar 11 turun. Nah tadi di sini kan masih ada 4, berarti 4 kali 3 jadi 12. Akar 11 nya turun. Nah begitu. Itu kalau ada bentuk akar yang di depannya ada bilangan yang biasa. Nah begitu. Ini bilangan ini bisa jadi bukan hanya bilangan biasa ya, kadang muncul pecahan juga, nggak masalah. Yang jelas kita kerjakan dulu yang akarnya, tapi nanti setelah hasil ending dari akar ini kita kalikan dengan yang di depannya. Nah seperti itu ya. Jadi saya mengajarkan konsep bukan rumus. Artinya konsep ini kalau kalian paham konsep, ya insya Allah selamanya bakal paham, kan begitu. Oke. Nah yang F polanya sama dengan yang E, 2 kali akar 500. 500 kan kelipatan 100 ya. Nah kenapa bilang 100? Karena 100 kan akar 10, kan begitu ya. Nah berarti akar 100 sama dengan 10. Ingat yang 2 ini yang di depan abaikan dulu. Jadi kita kerjakan yang akar 500 nya. Karena akar 500 adalah akar 100 kali 5 atau akar 110 akar 5 turun, maka hasilnya jadi 2 dikalikan 10 jadi 20 akar 5. Jadi 5-nya itu nempel, kan begitu ya. Sampai sejauh ini masih mudah ya. Nanti kalau kalian masih bingung dan dengan video yang saya utarakan, silakan nanti bisa chat saya atau meninggalkan komentar di kolom channel saya ini. Oke, lanjut ya. Seperti ini ya kan ya, yang tadi. Nah ini contoh yang lebih sederhana sepertinya, cuman kalau nggak dikerjain ya bingung juga, kan gitu ya. Akar 8. Nah sama dengan tadi, kalau kalian udah belajar tentang angka-angka yang banyak itu, berarti akar 8 itu mudah ya. Jadi akar 8 bayangin dulu deh, sebelum saya buka nih slide, coba kita bayangkan dulu. Akar 8 perkalian berapa? 4 kali 2 bisa. Nah, bisa. Jadi akar 4 kan sama dengan 2, akar 2 tuh turun. Nah seperti ini. Nah gitu ya. Ya, kita buka one by one. Oh, langsung ya. Jadi akar 4 itu 2, akar 2 nya turun, jadi gampang, ini masih mudah. Nah ini bagaimana yang B? Coba sekali lagi kita baca dulu nih gimana caranya. Cara bacanya yang luar dulu ya. Akar pangkat 3 dari 54. Nah kalau menggunakan cara di slide itu kita ambil tarik dengan tadi. Nah boleh kalian menggunakan cara 27 kali 2. Kenapa 27? Karena 27 kan bisa kelipatan atau akar pangkat dari 3 kan. Nah boleh juga di sini 27 kali 2. Nah ingat
Di sini kan ingat ini konsep yang keberapa tadi awal-awal kita? Konsep yang B atau yang C. Nah, berarti 27 kali 2 ini kita pisah. Jadi akar pangkat 3 dari 27 dikalikan akar pangkat 3 dari 2. Nah, ini 27 akar pangkat 3 dari 27 artinya apa nih? Kita terjemah. Boleh gak saya tulis begini? 27 pangkat 1/3. Kenapa? Ini lihat ya, di angka 27 ini dia kan punya pangkat ya. Pangkatnya kan sini 1 kan? 1/3 boleh. Nah, kalau langsung di sini kenapa langsung munculnya 3? Karena saya langsung di sini. Jadi 27 pangkat 1/3 itu artinya 27 kita pecah jadi berapa? 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 tutup kurung, dia masih punya pangkat lagi gak? Masih punya nih di sini 1/3. Jadi 3 kali 1/3 berapa? Habis 1 kan, jadi 3 pangkat 1 berapa? 1 dikalikan sekian, jadi tempelin aja, jadi 3 pangkat akar pangkat 3 dari 2. Nah, begitu. Nanti kalau misalnya belum jelas, mungkin di pelajaran berikutnya kita akan bahas ya. Sebenarnya saya punya cara lain, cuman saya harus coret-coret lagi nih karena saya belum punya pentet, jadinya saya belum bisa coret-coret di dalam slide ini kan gitu ya. Yang C, akar pangkat 2/3. Ini masing-masing. Sebenarnya ada cara lain selain yang di dalam slide ini, cuman kita permudah aja karena kita biasa dengan tadi bilangan bilangan prima. Jadi kita ambil 1/9. Kenapa 1/9? Nah, kita gabungkan aja supaya gampang. Karena 9 itu kan akar pangkat 9 kan 3 ya, bisa ya. Nah, maka 9 ini kita jadikan 3 ya kan ya. Jadi di sini kita kalikan 6 kali 1 kan 6/9. Nah, berarti 6/9 itu artinya akar 1/9 dikalikan akar 6. Nah, kenapa saya bilang nih 1/9? Kenapa nggak 1/12 aja, Pak? Kenapa? Iya, berpeluang pada tadi kita harus mencongak atau kita mencari-cari cara bagaimana untuk jadikan ini supaya pas bentuk akarnya. Makanya saya jadikan 1/9. Nah, begitu ya kan? Kemana duanya? Kemana duanya? Ya, duanya kan bisa dikalikan ini juga. Kalau ini kalikan 3, ini juga dikalikan 3. Kan begitu ya. Kalau atas dikalikan 3, bawah juga kalikan 3. Jadi artinya di sini 1/9 kalikan 6 atau akar pangkat 6/9. Nah, di sini kan udah ketemu nih. Akar 1/9 adalah 1/3. Kenapa 1/3? Akar 1 berapa? 1 akar 9, 3 akar 6 nggak ada, jadi tempel aja kan begitu. Jadi hasilnya 1/3 akar 6. Nah, ini sebenarnya ada cara lain ya, ada cara lain tanpa harus kita mencongak. Sebenarnya menggunakan bentuk sekawan. Ini pelajaran yang nanti sesi berikutnya ya. Ini kan sesi yang ke berapa tadi? Yang ketiga. Nah, jadi nggak masalah. Nanti sesi yang keempat dan selanjutnya akan kita bahas menggunakan cara lain. Nah, begitu. Yang D. Yo, gimana cara bacanya nih? Akar pangkat 4 dari 9. Nah, kalau ini dia menggunakan cara supaya ini pecah ya. Jadi 3 pangkat 2 boleh gak? Ya boleh-boleh aja kan ya. Jadi 9 kan adalah lipatan 3 pangkat 2/4. Jadi yang dalam dibagi yang luar. Artinya gimana? Artinya 3 pangkat 2/4. Berapa 2/4? Setengah kan? Jadi 3 pangkat setengah. Kenapa munculnya ini akar 3? Iya benar. Hasil yang dalam kurung ini, 3-nya ini kita jadikan yang belakang, yang dalam. Jadi ini pangkat 1 taruh mana nih? Taruh di sini. Karena tidak perlu dituliskan. 2 taruh mana? Taruh depan. Jadi kalau akar pangkat 3 itu sebenarnya adalah yang depannya adalah ada angka 2 di sini kan begitu. Ya, jadi ada banyak simbol matematika yang sebenarnya tidak perlu tulis, tapi kamu harus paham itu. Ya. Jelas? Ya, saya rasa mudah ya. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya aktivitas guru ya, nggak masalah. Cuman kita jadikan aja suatu konsep ya. Kalau sudah memahami tentang ini, coba kita berlanjut kepada operasi aljabar ya. Jadi operasi aljabar itu sama dengan operasi tambah kurang kali bagi kan gitu. Nah, yang pertama dulu penjumlahan dan pengurangan. Ini sama kuatnya ya. Jadi gimana konsepnya? Oke, kita buka. Nah, ini konsepnya adalah dimisalkan seperti ini.
Pokoknya intinya gini ya, intinya kalau tambah dengan kurang itu akar bisa ditambah atau dikurang, intinya yang dalam akar harus sama. Kalau sini X bisa kita tambah. Kalau di sini X, di sini Y nggak bisa. Kenapa? Akarnya berbeda. Ya kan? Coba bayangin. Masa akar 2 tambah akar 3 jadi akar 5 kan nggak mungkin kan begitu. Jadi ketika tambah dengan kurang itu pokoknya intinya adalah yang dalam akar ini atau X harus sama. Kalau nggak sama tidak bisa ditambah atau dikurang. Nah begitu. Jadi kita hanya mengurangkan atau menjumlahkan yang depannya saja atau bilangan depan, atau A dengan B. Jadi dalam kurung A tambah B, nah akarnya begitu. Mainkan yang ini kan gitu ya. Itu konsep aja ya. Nanti untuk penjumlahan pengurangan caranya saya akan permudah kan begitu. Bagaimana dengan contohnya? Nah ini bisa ditambah ke nomor 1, 3 akar 2 ditambah 4 akar 2. Kalau tanya mengerjakan, dilihat dulu tadi gimana konsepnya. Akarnya sama gak yang dalam ini? Sama, ya udah langsung aja. 3 tambah 4 berapa? 7 akar 2. Ini gimana? Akar sama gak? Sama. Jadi 3 kurangin 4 kurangin 7 min 4 dan seterusnya, begitu caranya ya. Jadi intinya kalau tambah dengan kurang akarnya harus sama. Kalau nggak sama berarti tidak bisa ditambah atau dikurang, mentok sampai situ. Nah begitu ya. Ini juga sama. Akarnya sama gak nih? Sama, dikurangin ini sama gak? Sama, berarti 2 tambah 6 kurangin 4, jadi 2 tambah 6 kurangin 4 sama dengan 4 akar 3. Nah itu paham? Sudah pusing ya? Oke, saya rasa masih pagi ya untuk untuk mempelajari MTK ini. Jadi ini sebenarnya masih panjang banget sampai dengan logaritma, tapi sebelum beranjak logaritma saya usahakan nanti kita akan bahas berbagai soal-soal yang sekiranya itu sulit untuk kita kan gitu ya. Oke. Contoh yang kedua. Nah, ini gimana nih? Waduh, akarnya udah beda, ada pecahan lagi kan gitu. Gimana caranya? Nggak usah bingung ya. Jadi kan intinya kalau ditambah dengan kurang apa tadi? Harus kita sederhanakan dulu yang dalam akar. Kalau belum sederhana atau belum sama, berarti jangan sekali-sekali untuk mengurangkan dan menjumlahkan kan begitu. Oke, coba kita bahas yang pertama dulu. Nah, kalau kalian sudah paham akar 18 ini, nggak perlu lagi kalian corot-corot lagi kayak gini ya, itu makan waktu. Jadi akar 18 adalah 3 akar 2, udah selesai kan, tapi dia masih punya depan nggak? Masih dikalikan, jadi 6 akar 2. Ini kalau kalian sudah bisa sampai sini udah di luar kepala nih akar 18, berarti langsung aja turun ke sini jadi 6 akar 2. Nah, PR kita adalah gimana menyelesaikan ini akar setengah. Nah, begitu ya kan? Nah, sama dengan tadi yang soal yang sebelumnya, ini kan ada akar. Kenapa saya buat jadi 1/4? Ingat, di sini 2 itu kan kalau diakarkan nggak bisa. Angka berapa yang dekat dengan angka 2 itu? 4 kan. Nah, supaya jadi 4 kalikan berapa? Kalikan 2. Jadi atas kalikan 2, bawah kalikan 2. Jadi hasilnya akar pangkat 2/4. Tapi dia masih punya depan nggak? Masih punya angka 4 di sini. Selesaikan dulu yang dalam kurung. Kan gitu ya. Ini dia langsung ya. Jadi akar 1/4 itu adalah akar 1 hasilnya 1, akar 4 2. Jadi setengah. Akar 2-nya tuh turun, dia masih punya 4. Nah, tinggal dikalikan, tinggal kita coret sini. 4 bagi 2 2. Nah, tadi hasil dari ini berapa? 6. Udah sama kan akarnya? Berarti bisa kita jumlahkan. Berarti 6 tambah 2 8 akar 2. Nah, begitu ya. Jadi intinya kalau dalam akar kayak gini, akar dalam pecahan, bisa kamu mencari angka terdekat yang bisa sama-sama ditarik akar. Karena 2 dengan 4 itu dekat, nah berarti sama-sama, yang atas dikalikan 2 ya, yang bawah dikalikan 2, jadi 4 dengan 2. Nah begitu ya, paham sampai sini? Oke, lanjut ya. Oke, yang nomor 2. Nah ini ada yang akar di depan yang nggak ada, yang dalam juga nggak ada, akarnya gede banget. Nggak usah bingung,
intinya kita mencongak, dicari salah satu yang bisa tarik akar, kan begitu ya. Nah ini sama dengan tadi yang saya bilang, kalau akar 80 ini kalau udah lancar bisa langsung aja ke sini 4 akar 5. Coba perkalian berapa 80 itu? 16 kali 5 ya, benar ya. Jadi kalau udah lancar jadi langsung di luar kepala, nggak usah lagi ngitung-ngitung lagi ya, udah lancar. Jadi akar 80 adalah 4 akar 5. Nah ini gimana cara bacanya tadi? Akar pangkat 4 dari 400. Nah 400 itu kan kalau di dalam konsep bisa 4 kali 100 ya, boleh-boleh aja, cuman kita kan butuhnya harus akar 5 belakangnya, tidak boleh kan kalau 4 kali 100 kan belakangnya kan 10 ya, nggak bisa, karena kita harus memaksakan ini supaya jadi akarnya itu 5. Nah gitu. Kalau 5 berarti kan dia kelepatan 5 ya, berarti boleh gak 16 dikalikan 25 sama dengan 400? Ya sah-sah aja kan begitu ya. Nah ini konsep ini agak ribet nih yang di sini ya, dia punya pangkat dalam pangkat nih. Nah kalau misalnya bingung, kalian coba uraikan aja akar pangkat 4 dari 12 dikali akar pangkat 4 dari 25. Nah begitu, nanti endingnya adalah 2 akar 5. Coba kita bahas dulu kenapa di sini angkanya kok ribet banget ya. Jadi 2 pangkat 2 pangkat 2 dikali akar pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Kalau ini dia menggunakan konsep awal rumus ya. Jadi kenapa sini jadi 2 pangkat 2? Karena lihat di sini masih ada 4. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah di sini kan masih ada akar 25 ya. Akar 25 adalah kita mecahin jari 5 pangkat 2 ya kan ya, supaya ini pecah kan habis jadinya. Kalau cara saya dengan cara ini sebenarnya agak ribet dan rawan salah. Cara saya itu saya sarankan kalian coba nih pecah ini menjadi akar pangkat 4 kali akar pangkat 4 dari 16 dikali akar pangkat 4 dari 25. Itu akan lebih mudah ya dibandingkan dengan cara ini rawan salah. Nah endingnya adalah 2 akar 5. Nah begitu ya. Kalau yang akar pangkat 6 dari 125 ini saya anggap mudah. Kenapa? Ini bisa kita pecah karena 125 adalah 5 pangkat 3. Nah 5 pangkat 3 adalah ingat yang dalam di bagian luar ya. Coba kita jangan lihat yang di bawahnya ini, kita lihat yang langsung endingnya. Kenapa dia langsung akar 5? Kan 5 pangkat 3/6. 3 bagi 6 berapa? Setengah ya. Ingat setengah itu berarti akar. Berarti setengah adalah 1 di sini, 2 di luar, karena tidak perlu dinotasikan. Jadi akar pangkat 5 adalah artinya 5 pangkat setengah. Nah begitu. Jadi endingnya sudah sama semua belum akarnya? Kalau udah sama semua berarti tinggal ditambah dengan dikurang. Nah ingat, dalam akar 5 ini di depannya berapa ini? Berapa? Ayo, 1 apa 0? 1 ya, jangan sekali-sekali 0, karena gimana? 4 dikurangin 2 kan 2 tambah 1 3, bukan 0 di sini, ingat ya. Pokoknya kalau di depannya ini nggak ada apa-apa berarti dia angka 1 ya. Karena ada beberapa konsep matematika yang tidak perlu ditulis dan itu merupakan jebakan ya. Untuk apa? Untuk pilihan ganda sebenarnya kan gitu. Bisa saja anak kalau misalnya buru-buru 4 kurangin 2 ditambah 0 jadi berapa dia? 2 dong, salah sekali kan. Jadi hasilnya jadi 2 akar 5, salah. Padahal sini ada angka 1, jadi 4 dikurangin 2 kan 2 tambah 1 3 akar 5. Nah begitu caranya ya kan. Mungkin yang kelas 10 yang pernah saya zoom udah pernah belajar ya. Cuma nanti kalau misalnya kita kurang ya silakan kalian komen atau kita belajar secara daring aja, baik melalui IG saya, WhatsApp, maupun kalian komen di YouTube channel yang saya buat ini. Nah begitu ya. Nah ini yang lebih sulit nih, nomor 3 nih. Waduh ribet banget ya Pak, ini gimana caranya Pak kok bisa begini? Ingat ya, yang jelas di sini kan ada variabel X dengan Y nya, berarti udah jelas ini yang dalam akar adalah X dengan Y. Coba kita pelan-pelan dulu. Oke, kita pecah. Nah ini kenapa jadi 2 di sini? Ingat, nah di sini kan 8 pangkat berapa nih? 8 pangkat 1/6. Nah di sini saya bikin 2, kenapa? Ayo, kenapa?
Karena 2 pangkat 3 di sini kan ya. Kan ya, 2 pangkat 3 kan sama dengan 8. X pangkat 3-nya berapa nih? Ini sini kan ada 3/6. Saya tulis di sini 3/6. Kan begitu ya. Y-nya berapa? 9/6. Nah, begitu. Nah, ini saya setarakan. Tapi kalau misalnya kalian pengen pecah one by one, 8 pangkat 1/6, X pangkat 3/6, Y pangkat 9/6, boleh-boleh aja ya. Ini hanya menyingkat waktu saja. Itu cara cepatnya. Cuma cara detailnya kalau untuk kalian lebih pahami konsep, saya lebih suka menggunakan konsep sendiri. Kenapa? Karena cara slide ini terkadang kita bukan nggak suka, tapi kadang pemikiran kita dengan penulis slide ini berbeda. Karena saya yang nulis, karena saya hanya menyingkat waktu saja ya. Cuma sebenarnya kalau saya coret-coret papan tulis itu akan lebih mempermudah kita gitu. Oke, ini kita pecah menjadi segini. Nah, ini gimana? Akar pangkat 4-nya sama dengan tadi. Di sini kan ada 4, berarti 2 pangkat 2 kan gitu ya. X pangkat 2/4 setengah, Y pangkat 6/4. Berapa nih? 3/2. Nah, di sini kita kalikan aja. Nah, ini cara cepatnya. Ini gimana? Ada pangkatnya nggak yang luar? Nggak ada, berarti tetap nggak berubah. Nah, gitu ya, sampai dengan ke bawah nggak berubah. Ayo, sekarang one by one. Nah, ini diapain nih? 3/6 kita sederhanakan jadi berapa? Setengah. Ini turun semua kan? Turun semua. Ini gimana? 2/4 setengah, turun semua. Ini juga turun semua, yang dalam akar tuh turun semua. Sudah jelas? Nah, di sini ada kenapa turun Y? Kenapa? Nah, di sini ya. Caranya, ingat kemarin yang dalam bentuk akar itu kalau ada pangkat di luar itu diapain? Semuanya keluarin dulu, kan begitu ya. Artinya gini, artinya 2 pangkat setengah dikalikan X pangkat setengah dikalikan Y pangkat 3 dipangkatin lagi setengah, kan begitu ya. Paham sejauh ini? Belum paham ya? Nah, nanti ini kenapa bisa jadi begini, ini langkahnya panjang ya. Coba kita one by one. 2 pangkat setengah berapa? Akar 2 kan gitu ya. Masukin sini akar 2 ya. Di sini nih akar 2, udah kita tulis akar 2. X pangkat setengah akar 2. Nah, ingat kalau akarnya sama berarti kan bisa kita masukkan dalam suatu kolom ya, atau suatu artinya dalam suatu bracket. Bracket itu apa sih? Artinya dalam bracketnya itu kan akar ya. Nah, gitu. Ini Y pangkat 3/2. Nah, ingat 3 bagi 2 berapa ya? 1, sisa setengah. Nah, 1 ini adalah Y pangkat 1 di sini, setengahnya Y, karena setengah sama dengan setengah. Tadi yang setengah ada berapa variabel? 2, X dan Y. Nah, begitu. Jadi kita gabungkan jadi Y pangkat 1 akar 2XY. Nah, kenapa sini nggak ada angka 2? Sama dengan tadi, berarti ada yang tidak boleh dinotasikan. Nah, begitu caranya. Paham? Ini yang belakang juga sama. 2 pangkat setengah akar 2, X pangkat setengah, X taruh, Y pangkat 3/2. Sama dengan tadi, Y 3 bagi 2 berapa? 1/2, satunya taruh depan di sini pangkat 1, setengahnya Y-nya masukin dalam bentuk akar. Nah, begitu. Ini yang belakang gimana? Nggak berubah, kan begitu. Nah, ini lihat di sini yang sama yang mana? Akar, semua akar sama semuanya kan? Oke, sekarang kita jumlah. Ingat, di sini semuanya ada Y, ada Y. Di sini tapi nggak ada. Ini berapa angkanya depan dia? 1. Jangan lupa ya. Jadi Y tambah Y berapa? 2Y tambah 1 ya plus 1. Jadi artinya dalam kurung 2Y plus 1 akar pangkat 2XY. Nah, begitu caranya. Cukup sulit ya, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting semakin sulit soal, jadi pemikiran kalian tuh atau wawasan kalian tuh semakin bertambah. Kalau soalnya gampang-gampang aja kayak nomor awal, itu nggak akan berkembang, kan begitu ya. Ini sengaja saya upload soal-soal kayak begini supaya kenapa? Supaya nanti kalian pikiran berkembang ya. Supaya nanti kalau misalnya ada jenis soal kayak gini kalian nggak bingung. Terutama nanti kalau yang ingin melanjutkan ke SPMB atau UMPTN ya, masuk perguruan tinggi negeri. Biasanya soal-soal kayak gitu aneh-aneh ya gitu, tapi dia menggunakan konsep awal, kan gitu ya, gitu. Jelas? Oke, lanjut ya. Ini
aktivitas siswa, cuman aktivitas ini bisa kamu kerjakan juga di buku untuk mencoba ya. Nah, di sini coba kita lihat. Ini nomor 1, ini sangat mudah lah ya. Mudah sekali nih. Artinya ini sudah bisa di luar kepala. Artinya kalau akar 50 langsung bisa connect gitu ya. Akar 18 udah ada, akar 32 selesai kan begitu. Jadi gampang ya. Yang perlu diperhitungkan adalah nomor 2 dengan nomor 3. Ini sama konsepnya dengan soal-soal sebelum yang saya bahas. Nah, begitu. Ya, paham? Oke. Nah, mungkin pada perkalian yang sebelumnya tadi, soal yang tadi bisa kalian tulis, coba dulu. Nanti kalau sudah paham atau sudah ada hasil apa atau ada kesulitan, ya next time kita bahas, kan begitu. Paham? Saya rasa mudah ya. Oke, sekarang kalau ada tambah dengan kurang berarti ada apa? Ada kali ya. Yang berikutnya adalah mengalihkan bentuk akar. Oke. Contoh. Ini kalau perkalian ini kita tidak harus menggunakan harus akar sama, enggak ya. Jadi perkalian ini tidak ada aturan. Artinya aturan ini akar kali akar itu bisa jadi akarnya sama atau akarnya beda, itu nggak jadi masalah. Nah, coba kita sederhanakan dulu nomor 1. 2 akar 3 dikalikan 4 akar 2. Apakah akarnya sama di sini? Nggak sama, berarti nggak ada aturan kan? Apakah bisa dikalikan? Bisa tetap, tapi kalau tambah bisa nggak nih? Nggak bisa, kenapa? Akarnya berbeda, kan begitu. Oke, coba kita lihat ya, one by one ya. Nah, jadi gini, kalau akarnya nggak sama berarti akar 3 kali akar 2 itu masukin aja jadi akar 6. Nah, begitu ya. Terus 2 kali 4 8, jadi hasilnya 8 akar 6. Nah, begitu. Jadi kalau perkalian masing-masing akar ketemu akar, kecuali gini ya, kecuali akarnya sama. Misal gini, akar 2 kali akar 2, berapa hasilnya? Tinggal coret aja akarnya, hasilnya jadi 2. Nah, begitu. Kalau beda akar berarti sama-sama dikalikan. Akar 3 kali akar 2 sama dengan akar 6, tinggal ditambah yang depan. 2 kali 4 sama dengan 8, tinggal ditempel, kan begitu ya. Mudah ya. Sebenarnya lebih mudah mengalihkan bentuk akar dibandingkan jumlah dengan kurang, karena kita harus menjelaskan dulu bentuk yang paling sederhana dulu ya, begitu ya. Nomor 2, nah ini oke, akar 2 dikalikan akar pangkat 4 dari 2. Nah, kalau cara dia mencari, kenapa di sini 2 dengan 4? Karena di sini kita menyederhanakan yang 4 ini, jadi di sini harus ada 4 ya. Gimana cara supaya jadi 4? Ya masing-masing, berarti kan ini tadi kan pangkatnya 1 ya, supaya masing-masing kalikan 2 jadi berapa? Ya jadi 2, di sini jadi 2, di sini jadi 4. Kenapa jadi 2/4? Sama gak 2/4 dengan 2 pangkat setengah? Ya sama kan, 2 bagi 4 kan setengah kan? Sama dengan akar 2 kan? Nah, begitu caranya. Jadi kita mencari faktor yang seperti ini. Sebenarnya saya punya cara lagi untuk menyelesaikan supaya nggak kayak begini. Ini bisa dengan cara lain ya, bisa. Cuma nanti saya akan jelaskan lebih lanjut kayak gitu ya. Ini berhubung udah sama, berarti dia apa ini? Akar 2 pangkat itu berapa? 4. Akar 2 ya 2 di sini. Jadi akar pangkat 4 dari 8. Nah, begitu caranya. Ya. Agak pusing ya? Ya, mungkin kalau pakai cara saya lebih pusing lagi. Kenapa? Karena saya nggak suka dengan cara cara konsep ya. Artinya saya berusaha untuk membuat sendiri bagaimana rumus itu terbentuk. Nah, begitu. Jadi saya tidak berpatokan kepada jawaban orang atau jawaban dari buku, kan begitu. Jadi saya berusaha untuk bagaimana caranya menemukan konsep sendiri, yang itu nanti kalau konsep sendiri itu kalau kamu udah paham itu pasti akan hafal selamanya, kan begitu ya. Nomor 3, nah ini sama dengan tadi, dicari faktornya kan. Nah, ini kan kenapa di sini jadi 6? Nah, di sini kan 1 ya, sama gak dengan 5 pangkat sepertiga dengan 5 pangkat 2/6? Ya sama kan, di sini sama-sama sepertiga kan kalau dibagi. Makanya ini supaya jadi 6, kenapa sini jadi 6? Menyederhanakan atau menyamakan yang 6 ini supaya jadi 6, supaya nanti bisa digabung, kan begitu. Oke, ini udah pakem, nggak bisa lagi dibentuk. Nah, ini kita jadikan sama dengan nomor ini 2. Jadi kalau udah sama-sama 6 akarnya ini di luar, berarti tinggal turunin 3 kali 2 5,
75. Jadi hasilnya akar pangkat 6 dari 75. Nah begitu. Oke, next. Nah ini, oke, ini gimana caranya? Sama dengan tadi ya. Jadi kalau nggak ada yang bisa dijadikan patokan lebih besar, berarti cari KPK-nya. Coba, masih lihat KPK waktu pelajaran SD kelas berapa itu? Saya nggak tahu, 4 atau 5. KPK adalah mencari faktor ya. 2 dengan 3 berapa KPK-nya? 6. Masukin 6 di sini. Kalau udah sama-sama 6, kita setarakan di sini supaya jadi setengah berapa? 3. Kan gitu ya. Sama gak dengan 3 pangkat setengah dengan 3 pangkat 3/6? Ya sama, kan sama-sama hasilnya setengah kan gitu. Ya. Ini juga sama gak 2 pangkat 1/3 dengan 2 pangkat 2/6? Ya sama, kan 2 bagian 6 kan 1/3 kan gitu. Oke, kita lanjut. Karena udah sama 6 yang di luar ini, berarti udah sama nih, bisa dikalikan. Nah, tinggal kita kalikan yang dalam. 3 pangkat 3 berapa? 27. 2 pangkat 2 4. Jadi kalau udah sama tinggal tempel. 27 dikalikan 4 108. Jadi hasilnya akar pangkat 6 dari 108. Nah begitu. Saya rasa mudah ya. Ya nggak apa-apa pusing sedikit, yang jelas kalian bisa paham konsep ini kan gitu. Oke, next. Nomor 5. Nah kalau nomor 5 ini dia menggunakan konsep kalian pernah belajar waktu SMP tentang apa namanya perkalian silang. Nah perkalian silang ini sama dengan gini ya. Misalnya A ditambah B pangkat 2 artinya gimana? Artinya kalau kuadrat ini kan artinya kan dikalikan sama-sama ya. Berarti akar pangkat A tambah B dalam kurung ditambah A tambah B dalam kurung kan begitu. Jadi sama-sama dikalikan. Ini langsung ya. Jadi intinya gini, artinya akar 2 kali akar 2. Nah, taruh sini gitu ya. Terus akar 2 dikalikan akar 3. Nah, kan gitu 2 akar 3. Nah, gitu ya. Jadi konsepnya kalau nggak jelas sama dengan konsep pefaktoran ya. A tambah B kuadrat adalah A kuadrat ditambah 2AB plus B kuadrat. Ini yang depan kita anggap A, ini yang belakang kita anggap B. Jadi A kuadrat berarti akar 2 kuadrat ditambah 2AB. 2 kalikan akar 2 tambah akar 3. Nah gitu dikalikan. Akar 2 kali akar 3 berapa? Akar 6. Nah gitu ya, jelas ya. Pokoknya kalau beda akar bisa dikalikan, kecuali kalau ditambah nggak bisa gitu. Terus plus B kuadrat akar 3 kuadrat. Akar 2 kali akar 2. Akar 2 di berapa? Dikuadratin atau akar 2 kali akar 2? 2. Selama akarnya sama, hilang akarnya. Jadi tinggal 2. Akar 2 kali akar 3, akar 6. 2-nya turun. Akar 3 kuadrat 3. Bisa tambah gak? Bisa. 2 tambah 3 berapa? 5 plus 2 akar 6. Ini kalau udah kayak begini jangan sekali-sekali kamu tambah. Mentang-mentang tambah jadi 7 akar 6, salah. Karena gini, karena 5 ini kan bilangan udah pakem ya, artinya tidak bisa ditambah dengan 2 akar 6 karena dia di belakang 5 ini tidak ada akar lagi kan gitu. Jadi hasilnya sudah jelas 5 plus 2 akar 6. Nah gitu ya, mudah. Oke lanjut ya. Nah ya ini sama dengan tadi. Ini kalau sama kan artinya beda, sama gak? 2 akar 2 ditambah akar 3 dikalikan 2 akar 2 min akar 3 dengan perkalian silang. Sama dengan tadi, 2 akar 2 kalikan ini. Kan gitu ya, depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Jadi coba kita urutan dulu. Depan kali depan, 2 akar 2 dikalikan 2 akar 2. Oke, ini langsung jadi 8. Kenapa 8? Oke, gimana 8 ayo? Kenapa bisa 8? Masing-masing dulu ya. Jadi 2 akar 2 dikalikan 2 akar 2. 2 kali 2 berapa? 4. Simpen 2 angka 4 itu. Akar 2 kali akar 2 2. Jadi 4 kali 2 berapa? 8. Nah, begitu. Yang kedua. Nih. Depan kali belakang, ya kan? 2 akar 2 dikalikan min akar 3. 2 kali min 1 berapa? Min 2. Akar 2 kali akar 3 6. Nah, jelas? Terus ditambah
belakang kali depan. Akar 3 dikalikan 2 akar 2. Ini kan depan dia berapa? 1. 2 kali 1 berapa? 2. Akar 3 kali akar 2 akar 6. Jadi plus 2 akar 6. Yang terakhir apa? Belakang kali belakang. Plus akar 3 dikali min akar 3. Plus kali min apa? Min akar 3 kali akar 3 3. Selesai. Oke, kenapa sini 0? Ini sama gak akarnya? Kalau sama diapain? Bisa jumlah gak? Bisa. Jadi min 2 plus 2. Kamu ngutang 2 dibayar 2. Berapa? Impas 0 kan? Nah begitu. Jadi 0 di sini dikurangin 3. Nah begitu. Jadi 8 dikurangin 0 berapa? 8 kurangin 3 5. Jadi hasilnya jelas. Nah begitu. Bisa ya? Ini berhubungan juga waktu kalian SMP di persamaan kuadrat sebenarnya. Yang depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Nah begitu. Oke, next. Nah sama dengan tadi nih, ya kan? Gimana caranya tadi? Depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. 3 kamu masukin aja, depan kali belakang. Nah gini, ya kan ya? 2 kali 1, 2 masukin. Akar 3 kali akar 3 3, ya kan? 2 kali 3 berapa? 6, ya kan? Depan kali belakang. 2 kali 2 berapa? 4. Akar 3 kali akar 2 akar 6. Turun sini, kan gitu ya. Tapi sini masih ditambah. Akar 3 kali akar 2 akar 6, kan begitu ya. Masukin sini, kan gitu ya. Terus belakang ke belakang. Akar 2 dikalikan 2 akar 2. 2 kali 1 berapa? 2. Akar 2 kali akar 2 2. Jadi 4. Jadi ayo di sini gimana? Jadi 4 akar 6 turun plus akar 6. Ingat di sini ada berapa di sini? Ada angka 1, jangan lupa ya. Jadi 6 ditambah 4 akar 6 berapa ini? Ini dulu yang kamu jumlahkan. 4 tambah 1 kan 5 ya. Jadi 5 akar 6. Ini bisa kita jumlahkan yang belakang. 6 tambah 4 jadi 10. Jadi 10 plus 5 akar 6. Ingat, jangan sekali menjumlahkan ini 10 tambah 5. Ini nggak bisa. Ini udah mentok ya. Artinya kenapa nggak bisa? Yang saya bilang yang tadi, kenapa di belakang 10 itu tidak ada akar lagi yang sama dengan 6, kan begitu ya. Itu udah bentuk baku ya. Oke, lanjut. Nah ini penarikan akar. Nanti sebenarnya penarikan akar ini berhubungan dengan bentuk akar yang tadi ya. Kalau kalian sudah paham tentang bentuk akar yang ini, berarti kalian udah bisa udah bisa apa? Udah bisa mengalihkan depan kali depan, depan kali belakang. Jadi hasilnya adalah A plus B plus 2AB. Nah kalau tarik akar, berarti kita tarik akarnya ini harus dipotong-potong ya. Artinya ini harus sama nih, A plus B, nanti hasilnya harus akar AB. Nah begitu. Mungkin masih bingung ya? Atau nanti di pertemuan berikutnya sampai sini aja dulu, karena kalau kebanyakan juga kalian akan pusing juga. Artinya saya yang penting sedikit tapi bermakna dibandingkan banyak tapi terbuang-buang waktu dan nggak paham. Sama dengan gini logikanya. Ilmu itu kalau kita gali atau kita tuang itu sama kayak misalnya kalian ada banyak botol kosong nih ya. Terus saya punya satu ember besar. Itu kalau saya tuang langsung begitu, kira-kira tumpah semua gak? Langsung ya, langsung tumpah semua. Artinya gini, artinya saya lebih suka pelan-pelan, dikit-dikit, yang penting asal penuh itu botol. Nah begitu. Nah untuk pelajaran kali ini kita skip aja sampai sini ya. Takutnya yang saya bilang tadi, lebih baik kita belajar sedikit tapi masuk dan bermakna dibandingkan banyak tapi kalian nggak paham atau sia-sia. Nah begitu ya. Oke, saya akhiri saja untuk pertemuan bagian ketiga ini. Nanti untuk pertemuan berikutnya next time di bagian yang keempat itu akan kita lanjutkan di materi yang ini. Gitu ya. Akar pangkat ini adalah materi yang paling kompleks sebelum logaritma ya. Kenapa? Yang saya bilang awal pertama itu, kalian tidak bisa memahami logaritma kalau dasar akar dan pangkat itu nggak kuat. Nah gitu. Oke, cukup sekian.
Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang atau rumus yang sekiranya kalian ribet untuk memahami, coba diulang-ulang video ini atau boleh bertanya kepada saya melalui berbagai media ya, yang saya sertakan di link ini. Oke, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas.